Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah menghadiri di acara soft launching dari Novakit. Saya ingin mengutip kata-kata dari Seth Godin. Don't find customer for your product, but find product for your customer. Ini menyimpulkan bahwa kita jangan cari customer untuk produk yang udah bisa kita jual, tapi kita cari produk yang dibutuhkan oleh customer itu untuk peningkatan penjualan omset. Nah, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan dari customer? Nah, kita tahu nih pada saat masa pandemi kita tuh mengalami dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di tahun 2020 kita mengalami penurunan drastis sekitar minus 5,32%. Nah, itu akibat apa? Karena akibat adanya pembatasan sosial dan juga pemberhentian bisnis sementara gitu. Nah, pada saat situasi ini saya sempat diskusi sama jajaran manajemen gitu, gimana sih caranya kita tetap bertahan, survive perusahaan gitu. Nah, ini Mas Oki ngajarin saya dan ngarahin ke teman-teman buat tetap adaptasi, gimana caranya walaupun dengan kondisi sulit kayak gini kita tetap bisa survive gitu. Bahkan di masa ini kita tuh malah justru bisa lebih berkembang gitu. Nah, makanya kenapa produk market fit ini sangat penting, karena konsumen hanya memilih yang tepat guna. Terus efisiensi juga ke biaya dan resiko lebih rendah. Terus ningkatin loyalitas pelanggan juga, adaptasi cepat dalam kritis. Itu Bapak Ibu. Nah, ini setelah berjalannya waktu, kita intip produksi kita nih. Ternyata selama pandemi itu, ini bisa dibilang yang dibilang angel of pandemi, produk yang angel of pandemi. Ini produk ini yang bisa ningkatin kita. Sekarang kita berkembang dan bisa membeli mesin bending dan juga mesin sharing. Ini dilihat sama Mas Oki, kita tuh perlu nyiptain barang apa lagi sih yang bisa diproduksi secara massal. Nah, ini kita beli mesin-mesin ini. Mesin bending itu buat nekuk plat, kalau sharing untuk motong bahannya gitu, plat. Nah, ini sedikit video. Jadi kita ngedesain dulu dari awal. Nah, itu Bapak Ibu kalau emang ada kebutuhan customize itu bisa dikonsultasikan ke kita melalui Mas Fajar gitu ya. Nanti Mas Fajar koordinasi sama saya. Jadi bisa nggak dikurangin bahannya, bisa nggak ditambahin fungsinya. Nah, itu kita lihat di video ini ya. Terus sampel injak mekanik itu didesain, diminta karena di tempat customer itu ternyata sempit, minta ukurannya ditambahin ataupun sebaliknya gitu. Nah, ini setelah itu makin lama kita makin berkembang nih produknya. Ada produk-produk lain yang diminta dari pabrik. Nah, itu segmennya ada di masjid, terus ada di rumah sakit, bahkan sekarang ke F&B juga kita bergerak di F&B juga, meja preparasi dan segala macam gitu. Nah, ini strategi kita menciptakan produk yang market fit ala Novakit nih. Yang pertama ada agility dalam menciptakan produk, kolaborasi tim untuk inovasi, sama iterasi cepat dalam pengujian. Nah, yang pertama ini agility. Kenapa sih agility dalam pengembangan produk ini bisa menciptakan produk yang market fit gitu? Nah, ini cara penerapannya kita fokus sama permintaan dari customer gitu. Yang paling ngedesak apa gitu, sesuai sama permintaan. Nah, nanti hasilnya memungkinkan perusahaan meluncurkan produk yang relevan. Jadi sesuai sama yang diminta sama customer gitu. Nah, yang kedua, ini kolaborasi tim untuk inovasi. Seperti yang udah disampaikan tadi Mas Oki, Mas Fajar, Mas Agus gitu, udah ngasih tahu triknya gimana sih cara pemasarannya. Nah, kita kolaborasiin inovasi barang-barang baru yang diminta sama pelanggan gitu. Nah,
Ini alur kerja kita. Alur kerjanya itu misalnya Bapak Ibu punya customer, itu ada produk utama sama customize. Kalau emang produk utamanya yang dibeli itu nanti sama Mas Fajar dikasih spesifikasi info gitu, nanti itu langsung ya karena kita udah pernah buat sebelumnya gitu, jadi nanti bakal dilempar balik ke customer oke. Tapi ada lagi nih misalnya produk customize, produk yang diminta sama pelanggan, nanti disampaikan, Pak misalnya saya mau nambah ukuran seperti ini, Pak saya mau biayanya lebih murah, nanti dari Mas Fajar dikonsultasikan ke saya gitu, Mas Rian bisa nggak ini harganya dikurangin sedikit, masih dapat nggak? Kalau emang masih dapat ya nanti Mas Fajar bakal nerusin lagi ke customer, oh itu bisa gitu. Nah ini yang ketiga, iterasi cepat dan pengujian. Ini biasanya kita dalam produk mau buat produk gitu, itu kita buat dulu prototipe sederhananya. Sebelum dijual ke pasaran biasanya kita nyoba buat diuji dulu terlebih dahulu, kayak misalnya troli nih, troli dari pelanggan minta kapasitas 1 ton gitu kan, ternyata rodanya yang mesti kita ganti gitu, entah ukuran yang bertambah atau volume dari kapasitas produknya yang ditambah gitu. Nah hasil kesimpulannya, kita kan udah tahu nih cara sama strategi market fit gitu. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa, jangan khawatir kalau misalnya nanti punya customer atau pelanggan yang minta customize gitu. Kita nggak cuma nawarin produk yang ada dalam katalog kita, tapi kita juga bisa customize barang-barang yang diminta sama pelanggan, yang diminta ke Bapak Ibu, semisal jadi afiliator gitu ya. Nah dari sini yang saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa bekerja sama kita untuk kedepannya, untuk jual-jual produk memenuhi kebutuhan customer gitu ya. Mungkin cukup sekian penyampaian yang bisa saya kasih karena waktu juga udah mepet. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.